Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore untuk di wilayah Papua tentunya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara kegiatan Komite Pembelajaran di ruang Maya LMS. Kali ini kita akan IHT, Enhanced Training di kelompok D yang sudah ada bersiap-siap presenter dan kita sekalian. Langsung saja karena waktunya sudah sore, kepada Ibu Rizka Nurdiana untuk membawakan materi. Dipersilakan untuk share screen. Baik, terima kasih Pak Tumiran atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berkomunikasi di sini. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya pahami dari sekian banyak pertemuan kemarin. Saya memilih materi tentang asesmen. Jadi sebelumnya saya mau share screen dulu nggih Bapak Ibu. Nah, sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu PowerPoint yang sudah saya tampilkan? Bisa Bu, bisa. Bisa Bu. Baik, nah, ya terima kasih. Saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi materi ini materi tentang asesmen. Kenapa saya menyampaikan materi asesmen ini? Karena asesmen itu adalah salah satu komponen yang ada di dalam modul ajar. Jadi di dalam kurikulum SMK Penggerak ini, di dalam modul ajarnya harus ada komponen asesmen. Apakah itu asesmen? Nah, asesmen adalah suatu upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik suatu kinerja. Nah, dalam hal ini yang dimaksud kinerja adalah proses belajar mengajar kita di dalam kelas. Nah, asesmen ini ada dua macam, Bapak Ibu, ini bisa dilihat ada asesmen non kognitif dan asesmen kognitif. Apa itu asesmen non kognitif? Asesmen non kognitif itu merupakan suatu penilaian yang digunakan untuk mencari tahu bagaimana sih perasaannya peserta didik kita saat itu, kemudian bagaimana situasi lingkungannya saat itu, sehingga sebelum kita memulai suatu pembelajaran kita bisa tahu bagaimana kondisinya anak-anak supaya kita bisa mengetahui cara pembelajaran seperti apa yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana cara kita melakukan asesmen non kognitif itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan tanya jawab sebelum pembelajaran. Misalnya kita tanya aktivitas anak-anak apa di rumah, kemudian apakah semalam belajar atau tidak, seperti itu. Jadi kita bisa tahu, oh berarti anak-anak kita ini seperti ini kondisinya, sehingga kita nanti dalam proses pembelajaran itu bisa melakukan penyesuaian. Itu kalau asesmen non kognitif nggih. Jadi tujuan dari asesmen non kognitif itu adalah supaya kita bisa tahu bagaimana situasi yang dialami anak-anak, bagaimana perasaan yang dialami anak-anak, sehingga kita bisa menentukan model pembelajaran seperti apa. Itu asesmen non kognitif. Kemudian kita langsung ke asesmen kognitif. Kalau asesmen kognitif itu adalah penilaian atau asesmen yang biasanya itu dilakukan di akhir pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sampai mana penyerapan materi yang sudah kita sampaikan ke anak-anak. Jadi kita bisa tahu, oh anak ini sudah mampu memahami pembelajaran, anak ini belum mampu, itu dari asesmen kognitif ini. Jadi kalau ditarik garis besar, kalau asesmen non kognitif itu asesmen yang berkaitan dengan perasaan atau pengalamannya anak-anak. Tapi kalau kognitif itu berkaitan dengan sejauh mana
pemahaman materi yang sudah didapatkan oleh anak-anak. Nah, bagaimana cara melaksanakan asesmen kognitif ini? Itu bisa dilakukan dengan cara kita di akhir pembelajaran kita memberikan soal latihan. Nah, itu juga bisa digunakan untuk asesmen kognitif. Jadi nanti kita misalkan memberi pertanyaan tentang materi hukum dan HAM gitu ya Bapak Ibu. Kita tanya, apakah kamu sudah paham apa itu hukum? Kemudian kita minta mereka untuk menyebutkan hukum itu seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa menarik kesimpulan kalau oh ternyata anak ini sudah paham dengan materi yang sudah kita sampaikan. Itu asesmen kognitif. Tapi macamnya banyak ya Bapak Ibu, tidak harus dalam bentuk latihan soal, terserah, bebas. Nah, kesimpulan dari yang saya jelaskan ini tadi, yaitu asesmen itu harus dilakukan untuk evaluasi. Kalau misal di dalam suatu pembelajaran tidak ada asesmen, ya tidak akan bisa dilakukan ya Bapak Ibu, karena asesmen non-kognitif tadi kan dilakukan di awal untuk mengetahui bagaimana situasi siswa kita supaya kita bisa menentukan metode pembelajaran. Dan yang kognitif itu kan dilakukan terakhir ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada asesmen itu ya kita tidak tahu sampai mana siswa kita ini memahami materi kita. Apakah dia sudah paham atau belum, kita tidak tahu kalau tidak ada asesmen. Makanya asesmen ini harus dilakukan. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, asesmen yang ada di kurikulum SMKPK ini itu tidak ada batasan, terserah Bapak Ibu melakukan asesmen seperti apa, disesuaikan dengan kondisi siswanya, disesuaikan dengan model belajarnya anak-anak seperti apa. Jadi ketika melakukan asesmen kita harus kreatif. Jadi asesmen tidak hanya dilakukan dengan satu cara, satu model tidak, tapi bisa dilakukan dengan banyak cara, harus variatif karena bagaimanapun asesmen yang harus kita lakukan ini tetap harus menggunakan prinsip merdeka belajar. Jadi terserah, tidak ada aturan baku asesmennya harus seperti ini, terserah Bapak Ibu mengkreasikan asesmen seperti apa, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Ibu Rizka Nurjana tentang asesmen pembelajaran yang tadi sampaikan. Ada dua ya, bagian kognitif dan kognitif yang tentunya mengawali proses pembelajaran itu ada sampaikan tanggung jawab supaya siswa itu kita tahu tentang perasaan siswa, kondisinya siswa. Tadi kita menyimpulkan untuk hasilnya itu sebagai evaluasi dan keberhasilan dalam belajar, merdeka belajar. Baik Ibu, Bapak Ibu silakan ada pertanyaan, berikan satu saja ya persamaan untuk ya. Bu Rizka. Saya Pak Tumiran. Oh, gimana Bu Rizka, asesmen tadi kan ada dua ya menurut panjenengan, ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Gitu. Nah, kalau kita ingin mengetahui kondisi siswa sebelum belajar itu kan non kognitif gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengetahui itu? Kan waktu kita terbatas. Kira-kira gimana Bu Rizka? Terima kasih. Baik, Bu Nani, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Ais, bagaimana Bu Nani? Bu iya, mohon maaf. Iya, Bu Ais. Iya, mohon maaf Bu Aisyah. Ya, Bu Ais, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan diagnostik non-kognitif kepada anak-anak ya, karena waktunya terbatas. Nah, itu bisa kita lakukan di awal pembelajaran, Bu Ais. Tidak harus satu persatu siswa kita tanya bagaimana perasaannya, tapi kita random saja dari salah satu siswa, ya betul. Atau misal kita bisa tanya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini, gitu biasanya. Nah itu kan juga termasuk kita menganalisis bagaimana kondisi siswa saat itu. Kalau anak-anak dari jawabannya terlihat semangat, oh berarti ini masih masih antusias. Nah seperti itu. Ya, terima kasih Bu Rizka. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan bisa terpuaskan jawabannya Ya. Jadi kita mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa. Kita
kita butuh perhatian kepada siswa yang mungkin di rumahnya datang itu kelihatan mukanya itu wajahnya itu karena di rumahnya broken home ya, sehingga bisa kita tanya. Mungkin itu ya. Demikian Bapak Ibu, karena juga dibatasi waktu, presentasi dari Ibu Rizka Nudiana mudah-mudahan bisa bermanfaat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Sony ya Pak. Saya. Pak Sony ya Pak. Selanjutnya, oke. Siapa? Pak Sony ini. Yang presentasi selanjutnya? Saya. Saya. Yang moderatornya siapa Pak? Saya moderator, Pak Sony yang presentasi. Monggo Pak Sony. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Untuk presentasi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Bapak Sony Setiawan. Monggo Pak Sony, disilahkan. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Saya mohon izin untuk melakukan share screen, Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya pada kesempatan pelatihan IHT pada siang hari ini. Saya ingin menjelaskan tentang berkaitan dengan berkaitan dengan sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan dari peserta didik kita. Jadi artinya di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana proses pengajaran sesuai dengan capaian atau pada kemampuan dari peserta didik kita. Nah, di sini ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian yang dapat dilakukan di dalam proses pembelajaran sesuaikan dengan tingkat ketercapaian dari peserta didik. Yang pertama adalah tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajarannya. Kemudian yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Peserta didik yang sama. Artinya begini Bapak Ibu, artinya peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses memahami atau mengikuti pembelajaran dengan sesuai dengan capaian pembelajaran, maka kita harus mengelompokkan para peserta didik kita. Artinya kalau kita mengetahui bersama, setiap kemampuan peserta didik kan berbeda-beda. Nah, ini tugas kita adalah untuk memetakan, artinya peserta didik yang capaian pembelajarannya ini belum tercapai, artinya perkembangannya itu cukup tidak seperti yang lainnya. Itu kita harus memberikan stimulus tambahan bagi mereka dengan melalui pembuatan kelas lain, melalui remedial dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Artinya setiap peserta didik itu harus mencapai capaian pembelajarannya Bapak Ibu sekalian. Tapi menyesuaikan dengan bakat dan minatnya atau sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Dan proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi atau kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Nah, setiap di akhir pasti kita akan melakukan evaluasi Bapak Ibu sekalian dari hasil belajar yang sudah dilakukan dari para peserta didik kita. Nah, kemudian peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Artinya kita bisa mengupayakan dengan melakukan follow up atau stimulus tambahan untuk bagaimana peserta didik itu bisa mencapai proses capaian pembelajarannya, seperti itu. Kemudian ada beberapa tahapan Bapak Ibu di dalam proses untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tingkatan kemampuan. Yang pertama adalah dalam tahapan asesmen. Untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Artinya melakukan proses penilaian. Nah, salah satunya adalah melakukan proses asesmen non-kognitif dan asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Itu adalah menjadi indikator dalam mengukur tingkat ketercapaian dari peserta didik kita. Kemudian asesmen ini biasa disebut juga asesmen diagnostik. Nah, seperti yang saya sebutkan barusan, jadi yang meliputi ada asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Kemudian yang perlu dikenali antara lain adalah potensi dari peserta didik kita,
karakteristiknya, kebutuhannya, tahap perkembangan dari peserta didiknya, tahapan dari capaian pembelajaran anak itu sendiri, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi dari peserta didik kita ataupun karakteristik atau tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen yang sudah kita lakukan. Artinya berdasarkan penilaian yang sudah kita lakukan dari peserta didik kita. Nah, perencanaan ini juga termasuk dalam pengelompokan dari peserta didik dalam tingkat yang sama. Kemudian dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Artinya di sini tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana menjadi fasilitator, artinya menjadi bagian untuk mengawal perkembangan dari peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya dan sesuai dengan kemampuannya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen yang berkala, artinya berkelanjutan untuk melihat proses pemahaman dari peserta didik atau siswa kita sesuai dengan kebutuhan atau kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut sebagai asesmen formatif. Kemudian ada terdapat asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran, juga diperlukan untuk membantu pendidik untuk merancang proyek berikutnya. Artinya proses selanjutnya itu seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Sekian, terima kasih Bapak Ibu presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Sony. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Bapak Sony. Mungkin panjenengan ada saran atau ada pertanyaan, monggo. Boleh, tolong ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Pak Sony tadi disampaikan tentang ada beberapa hal yang menjadi kesulitan di sana itu kan butuh pendampingan atau mungkin kalau menurut saya sih yang saya tanyakan di Pak Sony itu tentang pemetaan waktu Pak, kapan sih untuk mengatasi siswa yang belum bisa sehingga bisa apakah dipetakan tersendirikan atau seperti apa? Oke, saya izin menjawab. Terima kasih Pak Tuminan atas pertanyaannya. Nah, untuk pemetaannya sendiri Pak Tuminan, artinya di setiap awal kan ada proses asesmen, artinya asesmen diagnostik yang sudah kita lakukan melalui asesmen non kognitif. Nah, kalau kita melihat kalau ini kan yang dibahas lebih terfokus pada asesmen kognitifnya gitu. Kalau memang di dalam asesmen kognitifnya itu ada beberapa poin yang tidak tercapai di dalam capaian pembelajarannya, maka itu dapat dilihat melalui proses perkembangan dari pada saat proses pembelajaran. Artinya melalui asesmen formatif maupun sumatif. Di sini dapat kita lihat pada saat adanya ulangan harian atau UTS seperti itu. Nah, kalau dari situ terlihat bahwa peserta didik kita sudah memang tingkat kemampuannya itu tidak sama seperti yang lain, butuh pendampingan lebih lanjut pada saat ulangan harian, itu pada hari itu juga kita sudah bisa melakukan follow up seperti itu, artinya pendampingan khusus. Nah, bisa saja di dalam proses asesmen non kognitifnya itu ada temuan bahwa memang sebenarnya salah satu peserta didik kita ini mengalami permasalahan di luar, entah itu di keluarganya atau permasalahan yang lain, sehingga membuat peserta didik kita ini belum bisa fokus di dalam pembelajaran. Nah, pada saat itu juga kita harus melakukan temuan-temuan. Nah, biasanya kalau hal yang berhubungan dengan psikologi, biasanya pada saat asesmen non kognitif itu akan ditemukan kalau memang peserta didik kita terkendala atau mengalami permasalahan. Tapi kalau lebih ke asesmen non kognitif, asesmen kognitifnya itu dapat kita ketahui pada saat proses pembelajaran berlangsung melalui hasil ulangan harian atau UTS atau hasil UAS seperti itu. Seperti itu Pak Tuminan. Mungkin ada tambahan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Aisyah. Sudah Bapak Ibu cukup, tidak ada saran, tidak ada pertanyaan lagi. Saya kira saya akhiri. Terima kasih semuanya. Kemudian
saya kembalikan ke forum untuk siapa yang akan presentasi. Ji, terima kasih. Siapa Pak? Oke, untuk selanjutnya mungkin tolong ya Oh, Ji. presentasi Tunani untuk moderator monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang. Selamat siang. Pada siang hari ini untuk presentasi selanjutnya adalah Bapak Tumiran. Untuk Bapak Tumiran kami persilakan untuk presentasinya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nani Agensi dan Bapak Ibu sekalian. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat tanpa yang apa. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba menyampaikan presentasi saya untuk kegiatan Komite Pembelajaran di kelompok B. Saya akan menyampaikan tentang konsep dan komponen modul ajar. Ibu dulu sudah tahu semua tentang konsep dan modul ajar kita yang baru di SMKPK. Ada yang menarik Bapak Ibu untuk modul ajar bahwa dulu kita mengenal modul ajar itu dengan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun sekarang itu lebih luas lagi, lebih sistematis dan lebih menarik tentunya. Di sini ada konsepnya itu berbasis perkembangan jangka panjang dan juga lebih menarik dan bermakna. Ini mungkin yang membedakan. Kemudian ada tujuan pembelajaran itu capaiannya dalam pembelajaran itu sasaran adalah pada profil pelajar Pancasila. Itu konsep modul ajar. Namun ada 3 komponen yang perlu tahu bahwa untuk modul ajar ini ada informasi umum, kemudian komponen inti dan lampiran. Untuk informasi komponen umum ini pertama tentang identitas modul. Itu ada informasi tentang yang dikembangkan itu ada nama penyusun, kemudian institusi, misalnya sekolah apa kita, kemudian tahun, institusinya kapan, kemudian ada jenjang sekolah SMA, SMK, kita SMK ya, kemudian kelas berapa dan program kalian kalau di SMK. Kemudian alokasi waktu. Kemudian di sini juga kita ada pengetahuan keterampilan di komunikasi awal yang dirancang sedemikian rupa. Kemudian untuk selanjutnya ada profil pelajar Pancasila di situ. Ini merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik ini. Diharapkan dalam kehidupan sehari-hari muncul nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada sarana prasarana. Ini ada fasilitas dan bahan yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran peserta didik kita. Kemudian lagi target peserta didik itu ada reguler, kemudian ada target bagaimana kesulitan belajar, kemudian ada juga pencapaian yang tinggi. Yang berikutnya adalah model pembelajaran. Ini merupakan rangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Pada saat ini kita ada daring dan ada luring. Ya, ini boleh menggunakan proses model pembelajaran baik jarak jauh maupun dan juga blended learning. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mencerminkan hal-hal penting tentang pembelajaran yang harus diuji capai untuk bentuk asesmen, untuk dari
untuk pemahaman, kemudian juga menentukan kegiatan belajar, kemudian ada kesesuaian keberagaman murid. Jadi kita menyesuaikan keberagaman siswa, ya, disesuaikan dengan metode pembelajaran asesmen yang akan kita laksanakan. Kemudian ada pemahaman yang bermakna, ini penting sekali bahwa manfaat dari pembelajaran di kompetensi inti ini ada manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini memiliki makna tidak sekolah asal sekolah saja, tapi dia sebenarnya mengenal dirinya, mengenal siapa dirinya, kemudian bisa mengambil manfaat dari proses belajar mengajar selama 3 tahun, dan kita tanamkan yang terpenting adalah karakter untuk bisa menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan pemantik di situ. Nanti ada pertanyaan yang mudah, yang bisa rasa ingin tahu timbal balik dari para peserta didik. Apa sih yang sudah diperoleh dari hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kegiatan pembelajaran intinya adalah untuk urutan-urutan inti ya, untuk langkah-langkah pembelajaran yang dituangkan secara konflik. Di situ ada disertakan juga alternatif dan langkah-langkah untuk menyelesaikan kebutuhan para siswa. Selanjutnya ini tadi asesmen ya, yang disampaikan ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran baik di awal maupun di akhir, ditentukan oleh dengan kesesuaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Kemudian jika para siswa itu kekurangan dalam hal asesmen baik kognitif maupun afektif, ada proses pengayaan remedial ya untuk peserta didik ya, supaya ada optimal dari yang belum paham, belum memahami materi, sehingga ada proses pengayaan. Kemudian ada lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, ini digunakan untuk kebutuhan memberikan pada siswa termasuk untuk mengetahui penilaian kognitif maupun kognitifnya Bu ya. Kemudian ada bahan bacaan guru. Ini adalah bagaimana kita memahami materi secara kognitif kita sebagai pedagogik ya, guru ada untuk referensi pembelajaran. Kemudian disertakan ada lampiran itu glosarium. Kemudian daftar pustaka itu ya, itu yang bisa kami sampaikan untuk komponen konsep dan belajar, kemudian bisa menambah wawasan belajar sendiri. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Nani. Tetap semangat Bapak Ibu, meskipun suasana sudah menunjukkan siang, tapi kita tetap semangat. Dari pemaparan Bapak Tumiran, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memberikan masukan atau saran, monggo saya persilakan. Ya, saya Bu Nani. Ya, monggo Pak Sami. Ya, terima kasih Bu Nani atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, berkaitan dengan pemaparan dari Pak Tumiran tadi, di situ saya melihat adanya penulisan glosarium dan daftar pustaka. Apakah itu menjadi kewajiban Mbak kita sebagai pendidik dalam membuat proses modul ajar nanti untuk menuliskan glosarium dan daftar pustaka? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gitu nih. Baik, terima kasih Pak Sami. Terima kasih atas masukannya yang bagus sekali. Tentunya ini adalah sistematika ya yang dibutuhkan untuk penulisan modul ajar. Kenapa harus menyampaikan glosarium? Karena ini ada istilah-istilah ya, kumpulan istilah-istilah yang harus dilengkapi, dan nanti ada definisi arti dan sebagainya itu yang belum paham. Jadi kalau dalam penyampaian di kelas itu belum maksimal,
siswa peserta didik bisa melihat istilah-istilah kata-kata baru yang mungkin bisa langsung di situ dijabarkan untuk definisi dan maknanya. Kalau daftar pustaka tentu sumber referensi itu misalnya kita menyampaikan ini berarti laman apa yang disampaikan. Di situ ada daftar pustaka atau lampiran atau apa namanya itu dari sumbernya, sumber dari mana itu harus disampaikan. Dalam hal ini daftar pustaka di akhir ya untuk sumber-sumber referensi digunakan untuk pengembangan modul dan pencapaian modul itu bisa dilihat dari daftar pustaka yang kita sampaikan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada masukan lain atau pertanyaan lain? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, demikianlah Bapak Ibu pemaparan dari Bapak Gemiran tentang cara pembuatan modul ajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Siapa? Baik, untuk selanjutnya Bu Saya. Sri, okay. Bu Sri dulu ya. Oh, Bu Sri ya. Oke. Moderatornya Bu Rizka, monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesi selanjutnya yaitu presentasi dari Bu Sri. Nah, Bu Sri, monggo silakan menyampaikan presentasinya. Sampai kelihatan. Sudah Bu Sri, sudah kelihatan. Suaranya Bu Sri nggak dengar. Suaranya Bu. Suaranya nggak ada nggih? Suaranya Bu. Suaranya yang belum Bu. Nggak kedengeran Bu, nggak kedengeran. Izin Pak Kirno nanti untuk Bu Aisyah menyampaikan materi, Pak Kirno yang membawa acara ya. Suaranya tidak ada suaranya, Bu Sri. Bu Sri, ngapunten. Mungkin itu ini Bu, dilepas saja Bu. Headsetnya, nggih, nggak usah ditancapin headsetnya. Iya, Bu, itu nggak kedengeran Bu suaranya, ngapunten. Nggih. Mungkin itu headsetnya yang rusak sepertinya. Sepertinya headsetnya yang bermasalah. Nggih, dari colokan itu dilepas saja Bu Sri. Dan itu tadi ya pokoknya. Dan yang paling penting itu memasukkan profil pelajar Pancasila untuk menyusun
Suaranya Bu. Sering ada suaranya nggih? Bu Nani? Iya Pak. Iya Pak. Ini sudah terlanjur di share ini sama Yes. Bu Sri, Bu pun. Ini masih proses perbaikan sepertinya Pak di headsetnya. Kok masih belum terdengar nggih? Masih belum terdengar suaranya Bu. Oh sakit nih Bu Ais. Pak Sinen? Saya bisa Pak. Ya. Tapi ini Bu Nani, Bu Bu Sri gimana? Diganti saya dulu. Ya kan ini masih menampilkan screenshotnya. Saya, screenshotnya masih ditampilkan. Pokoknya kalau bisa di pause. Oh iya. Apa saya dulu dilonjati? Saya Saya dulu. Oke. Saya dulu. Nani. Siapa yang pembawaan yang moderatornya? Oke, Pak Sony nggih. Monggo Pak Sony. Oke, terima kasih. Bu Aisyah siap nggih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, pada siang hari ini saya selaku moderator dari Bu Aisyah ingin memberikan waktu dan tempat untuk Bu Aisyah untuk memaparkan materinya berkaitan dengan pelatihan IHT pada siang hari ini. Kepada Bu Aisyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menampilkan, akan mempresentasikan tentang profil siswa Pancasila. Yang pertama, ada 5 sebetulnya profil siswa yang beriman, profil siswa Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kunci yang paling utama karena berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan kita. Maka di sini ada 5 kunci. Yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya, berkebenekaan global. Sebagai pelajar Indonesia, kita wajib untuk mempunyai berkebenekaan global, karena di sana berhubungan dengan budaya, kemudian kearifan lokal, dan seterusnya, identitas, sehingga elemen kuncinya adalah yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya yang ketiga adalah gotong royong. Yang dimaksud dengan gotong royong ini adalah pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Sehingga elemen kuncinya adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Selanjutnya yang keempat, profilnya adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri itu ada 2. Yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Selanjutnya yang kelima, bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif,
membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Sehingga elemen kuncinya adalah yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran, yang keempat adalah merefleksi pemikiran dan proses berpikir, yang terakhir adalah mengambil keputusan. Elemen kreatif adalah pelajar yang kreatif mampu untuk memodifikasi dan menghasilkan suatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya adalah yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Demikian Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Paparan materinya sangat luar biasa dan sangat menarik, dan memberikan wawasan bagi kita semua. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian di dalam forum ini, silakan jika ingin ada yang bertanya atau menanggapi pertanyaan presentasi dari Bu Aisyah, monggo silakan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah tadi pemaparannya tentang yang kreatif, studi yang kreatif bisa menghasilkan. Salah satu contohnya kreatif yang menghasilkan produk yang asli itu bagaimana, Bu? Untuk menghasilkan produk yang asli itu biasanya kan kita memancing siswa dulu, memancing dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mereka diberi pilihan, dia mau membuat apa. Misalkan kemarin kita pernah diskusi tentang Undang-Undang Dasar, pelajaran norma. Maka siswa di sana itu kita pancing, norma yang berlaku di masyarakat itu apa saja. Kemudian mereka itu disuruh memilih salah satu norma. Nah, salah satu norma itu implementasinya dalam kehidupan setiap hari apa. Sehingga dengan demikian mereka tahu tentu saja hal ini harus dikreasikan dengan kearifan lokal. Itu kalau berhubungan dengan pelajaran kita. Tetapi kalau berhubungan dengan produktif, tentu itu menghasilkan barang, menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan jurusan masing-masing. Seperti kalau di tempat saya itu ada jurusan TESA. Maka produk aslinya itu dia akan kreatif dengan membuat alat yang menggunakan tenaga surya, menggunakan tenaga angin. Jadi di tempat kami itu ada lampu, ada juga pompa air yang sudah tidak menggunakan tenaga listrik, tetapi tetap menggunakan tenaga surya. Bahkan pernah juga membuat hidroponik yang untuk aliran airnya itu menggunakan tenaga surya. Saya kira itu mungkin ada juga pendapat dari ibu-ibu yang lain yang bisa membantu saya untuk melengkapi jawaban Bu Nani. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aisyah hasil tanggapan dari pertanyaan dari Bu Nani. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Apa sudah cukup? Oke, sudah cukup nggih? Cukup Pak. Oke, terima kasih atas paparannya Bu Aisyah, sangat luar biasa sekali. Semoga saja kita dapat menerapkan dalam kurikulum yang baru ini, kita dapat menerapkan elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila ke depannya. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya Pak, sekarang saya. Jadi Bu Nani, izin Pak Kirno untuk moderator ya, Bu Nani yang presenter. Monggo Pak Kirno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita, teman-teman kita mau presentasi mengenai tugas yang diberikan oleh Monggo Bu Nani langsung saja presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya mau memaparkan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah atau di satuan pendidikan. Ya, tentang kurikulum, kita tahu semua ya bahwa kurikulum itu sangat penting ya, karena kurikulum merupakan rencana atau proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Kemudian untuk prinsipnya itu ada 5. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga adalah esensial. Keempat adalah akuntabel. Dan yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Berpusat pada peserta didik artinya gini, ini ada bedanya ya Pak, Bapak Ibu. Kalau pada kurikulum K13 mungkin sama-sama berpusat pada didik, tapi kalau yang di kurikulum yang sekarang sekolah PK ini berpusat pada didik artinya apa? Sebelum kita mengajar, kita harus terlebih dahulu mengetahui kondisi peserta didik kita masing-masing. Yaitu adalah merupakan berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Ya. Kontekstual di sini artinya apa? Bahwa menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakter satuan pendidikan. Karakter satuan pendidikan ini artinya konteks sosial, budaya, dan lingkungannya serta dunia kerja dan industri. Itu merupakan prinsip yang kontekstual. Kemudian yang ketiga adalah prinsip esensial. Prinsip esensial di sini adalah semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Oleh karena itu dokumen tersebut harus bahasanya adalah bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Kemudian yang keempat adalah akuntabel. Akuntabel di sini artinya dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian prinsip yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya di sini gini, pemangku kepentingan seperti komite, kemudian orang tua, organisasi, berbagai kegiatan atau dunia industri dan dunia usaha Dudi, itu semua adalah dilibatkan dalam berbagai pemangku kepentingan. Ya, itulah kelima prinsip dari pengembangan kurikulum operasional sekolah. Demikian Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, yang lain yang mau ngasih saran atau masukan, silakan. Saya Pak. Oke, monggo Bu Ais ya. Iya, saya Bu Ais. Terima kasih. Bu Nani tadi menyebutkan melibatkan pemangku kepentingan. Nah, saya belum paham dengan pemangku kepentingan, Bu. Pemangku kepentingan itu siapa saja yang ada di dalamnya? Terima kasih. Terima kasih. Pemangku kepentingan di sini adalah orang-orang yang dilibatkan, Bu, yang ada hubungannya dengan satuan pendidikan atau sekolah, seperti orang tua, komite, kemudian Dudi, dunia usaha dan dunia industri, itu termasuk dalam pemangku kepentingan untuk satuan pendidikan. Saya kira mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahi? Ya, saya kira itu. Terima kasih. Saya
Sudah mengerti, sudah paham, Bu? Yang lain monggo, Bu. Yang lain. Cukup? Kalau cukup, Ya, saya Bapak Ibu. akhiri. Nggih. Ya. Dari Kalau sudah, terima paparan kasih Bapak Ibu. Saya terima kasih. monggo nggih. moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin Bu Sri ya sudah ready ya. Bu Sri, Bu Rizka monggo untuk moderator. Bu Rizka. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya presentasi disampaikan oleh Bu Sri Anggarini. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Bu Sri, monggo. Bu Sri, panjenengan masih di mute. Masih mute, Bu Sri. Belum ada suaranya, Bu. Ya. Suaranya belum ada, Bu Sri. Suaranya ya. Masih di mute itu, Bu Sri. Yeah. Masih di mute, Bu Sri, dibuka saja. Masih di mute. Coba. Ya. Ya, sudah. Assalamualaikum. Ya. Ya, sudah. Terima kasih ya. Ya. Tadi ada gangguan teknis, Bu. Mohon maaf ya. Gangguan disingkirkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Bapak sudah sama Alhamdulillah. Sudah makan siang apa belum? Belum dikirim, Bu. Oh, belum dikirim ya nasi baknya. Iya, sama berarti. Iya, sama. Pak Tukiran gimana? Sudah makan siang apa belum? Oh, sudah. Kalau Pak Tukiran jelas sudah, Oh, iya. Iya. Untuk Pak Sukero merokok apa enggak, Pak? Enggak, Bu, enggak, terima kasih. Nah, kalau mau dikirim satu juga apa-apa. Oh iya. Iya. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai ya. Ya. Saya akan memaparkan tentang profil pelajar Pancasila ya. Lek ngeklik ya, Pak. Lek ngeklik no. Kedua, ngeklik sing kedua. Ngeklik. Tampilnya sing kedua. Iya. Profil pelajar Pancasila ya. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui karakter ya dan akhlak mulia di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pak Agus kok raketok apa? Kok hilang? Anu nih, gambarnya kelihatan, Bu, ya. kelihatan. Oh, kelihatan. Iya, balik dengar, Pak. Iya, mungkin ya sih. Kemudian berkebinekaan global ya. Kalau kita di Indonesia ya, ini karena berbagai macam suku ya, saya kira ini memang sangat penting ya untuk ditekankan terkait keberagaman ini karena Indonesia itu istimewa, beragam dari suku, bahasa ya dan budaya ya. Kalau hal ini tidak ditekankan maka bisa terjadi konflik saya kira ya. Kemudian mandiri ya. Memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang dalam memanfaatkan pengetahuan dan teknologi ya. Memang kalau anak-anak kita sudah dibiasakan ya dalam pembelajaran itu mandiri, itu nanti juga akan sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata selanjutnya ya. Kemudian bergotong royong ya. Melakukan kolaborasi dan bekerja sama. Nah, ini ciri khas ya, ciri khas dari bangsa Indonesia ini Pancasila itu salah satu hal yang membedakan dengan bangsa lain itu gotong royong ya.
Jadi alangkah indahnya ya kalau nanti output ya dari anak didik kita itu nanti memiliki ya profil pelajar Pancasila yang utuh ya. Kemudian bernalar kritis ya, menyelesaikan masalah dengan berpikir rasional dan mampu menciptakan hal-hal baru. Untuk anak SMK jurusan tertentu itu kadang-kadang anaknya kurang kritis ya. Ada yang jurusan tertentu itu kalau diajak presentasi itu diam saja ya, tidak berani bertanya ya, sehingga kurang maksimal di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini harus semakin ditingkatkan ya, ini bernalar kritis. Kemudian kreatif ya. Menjadi pelajar yang adaptif tetapi aktif dalam menciptakan inovasi-inovasi yang baru ya. Di era global memang dituntut ya, ini untuk generasi muda kita untuk kreatif dan inovatif. Jadi harus belajar atau memulai dengan hal-hal yang baru. Bagus. Sing ketiga. Ketiga Pak. Ada ya ini. Aspek pendukung. Ya, aspek pendukung profil pelajar ya Pancasila. Di sini demografi, pola interaksi sekolah, kebijakan sekolah ya di sini. Budaya sekolah ini juga akan sangat mendukung ya. Kemudian ekstrakurikuler ya, kemudian intrakurikuler dan interaksi sosial ya. Karena di dalam ekstrakurikuler ya, interaksi sosial itu bisa pengembangan bakat minat peserta didik ya. Kemudian kegiatan di sekolah ya itu misalnya pekan kreativitas peserta didik, bisa melaksanakan basar ya, lomba basket dan sebagainya ya. Lanjut. Nah, nih ya. Kemudian implementasi profil ya pelajar Pancasila ya. Penanaman dan pemantapan nilai-nilai Pancasila salah satunya melalui pendidikan pada semua tingkat satuan pendidikan. Jadi mulai SD sampai dengan lanjut atas semua itu sangat perlu ditanamkan ya nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau hal itu sudah menjadi budaya ya, saya kira tidak ada lagi korupsi ya Pak. Tidak banyak lagi pelanggaran HAM ya. Kalau warga negaranya ini sudah mantap ya dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila ya. Penerapan atau pengaktualisasian penanaman pemantapan nilai Pancasila melalui peningkatan pemahaman, penghayatan, penciptaan suasana, pembiasaan, apresiasi dan keteladanan. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi pendidik saya kira juga sangat penting memberikan teladan kepada anak didiknya. Jadi role model ya, sebagai role model. Jadi yang bisa dicontoh itu biasanya dari yang dilihat ya. Kemudian melalui PPKN pendidik memberikan penguatan pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek nilai dan sikap kepada peserta didik ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan kepada pendidik yang ditekankan pada pengembangan kiat-kiat dan praktek internalisasi nilai-nilai Pancasila yang termuat pada semua mata pelajaran ya. Jadi kalau semua mata pelajaran ini sudah juga menanamkan nilai-nilai Pancasila ya, ini nanti akan lebih mudah ya, tidak hanya tergantung pada mata pelajaran PPKN saja ya. Secara itu yang bisa saya sampaikan ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan ya, karena dengan keterbatasan waktu dan tenaga. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian presentasi dari Bu Sri Anggarini, super sekali nggih. Monggo kalau Bapak Ibu mau tanya silakan. Lepas ya saya kira Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan saya kira ya. Semua saya paham ya. Saya Bu, sedikit
Oh Oh ya, iya, Pak Soni, silakan. Pak Tumiran ya, ya Pak Oh, Tumiran. iya. Miran ya. Silakan Terima Pak kasih Tumiran. Bu atas waktunya. Sedikit mungkin saya tertarik dengan topik pelajaran Pancasila tadi yang disampaikan tentang manajemen konflik di situ Bu. Ada berbagai macam suku, ras, agama dan sebagainya untuk mengatasi siswa yang berbeda itu kan untuk bagaimana sih untuk mengantisipasi tidak ada konflik yang lebih tajam dan runcing. Mungkin bisa juga ya, makasih. Tentang kebinekaan tadi ya Pak. Ya, saya kira kalau terkait dengan suku, agama ya, kita semua itu sama ya, tidak ada yang lebih tinggi, lebih unggul ya. Terkait itu kita kedudukannya semua warga negara sama, sehingga harus saling menghormati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang eksklusif gitu ya Pak. Jadi kalau semua sudah mengerti tentang itu, bahwa kita itu sama kedudukannya, agama apapun ya, kemudian pendidikan apapun, kemudian suku apapun ya, kita harus bisa hidup berdampingan ya, satu sama lain saling menghormati. Kalau itu sudah bisa terinternalisasi ya Pak, sudah ada sepahaman, saya kira kebinekaan kita itu merupakan satu hal yang positif sebagai keunggulan. Tetapi kalau kita tidak bisa merawat hal itu ya nanti akan bisa timbul berbagai macam konflik Pak. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya. Baik, pemaparan dari Bu Sri sangat luar biasa. Apakah Pak Tumiran masih ada sanggahan mungkin? Ya. Ya. Baik, selanjutnya kita kembalikan ke forum. Monggo Pak Tumiran. Iya, teman-teman. Bu Ais, mungkin kita sudah berakhir untuk sesi recordingnya ini. Bu Sri belum. Nggak apa-apa, terus Pak, terus sampai semuanya presentasi. Pak Firno, Pak Wade presentasi. Belum Pak. Pak Firno, Pak Sukirno. Halo, sebentar Pak. Oke. Nunggu timnya. Nih. Lewat HP jenengan. Untuk moderatornya siapa Pak Kirno? Moderator yang belum saya mungkin. Bu Sri. Oh ya Bu Sri ya belum. Bu Sri belum ya. Iya. Pak Kirno sudah siap? Oh iya. Oh iya. Iya. Ini kalau pakai itu lemot, jadi layar kelihatan Bu? Kelihatan Pak. Oh, kelihatan Pak Kirno dari jauh ini. Pak, kelihatan Pak. Ya, bisa dimulai Pak Kirno. Ya. Nggih, sampun monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini sekarang ya silakan Pak Kirno untuk mempresentasikan. Sebelumnya saya mohon maaf pada rekan-rekan semua, saya tidak bisa membuat PowerPoint ini. Saya jajal, sudah ada ini saya masukkan. Mengenai analisis kepentingan dan kekuatan pemangku kepentingan, kekuatan, kemudian ada yang kekuatan besar, ada yang kekuatan kecil, kepentingan besar, pemangku kepentingan utama, yang kecil B tetap jaga kepuasannya, yang kecil tetap berikan informasi, kemudian yang D upaya minimal. Kemudian implementasi, tugas, peran, dan fungsi pemangku kepentingan, pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, pemangku kepentingan utama, pemerintah, pusat dan daerah. Dan yang B tetap jaga kepuasannya pengawas, kepala sekolah, wakil kurikulum, dan guru. Kemudian tetap berikan informasi siswa, memberikan informasi ke siswa, kemudian upaya minimal, tendik, dan komite sekolah.
Mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jelas ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya. Masih komentar monggo. Ya, silakan ya. Ya, Pak Kirno, ini bagaimana teman-teman, ada yang merespon ya? Mungkin ada yang bertanya Pokoknya atau mohon maaf menanggapi. yang sebesar-besarnya gitu Ya. aja. Silakan Pak Sony, Bu Rizka, Pak Tumiran. Oke, sama-sama belajar Pak Dono. Iya. Sama-sama belajar di sudah mantap. Tidak ada, lepas. Ya, Mungkin satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan aja. Ya, monggo Pak Sony. Tadi ada elemen pemangku kepentingan nggih Pak Kirno nggih. Untuk yang di kelompok A itu siapa saja Pak Kirno? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Pemangku kepentingan yang Ya, utama yang utama nggih. Nggih. Niki pemerintah pusat dan daerah, termasuk bisa apa? Dirjen apa itu yang termasuk pembuat kebijakan utama. Oh iya. Ngapunten loh kalau salah lagi. Nggih, terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup, ada lagi? Oh ya, terima kasih Pak Kirno, luar biasa ya, sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sony dengan sangat tepat gitu ya. Ya, saya kira itu Pak presentasi dari Pak Kirno. Saya kembalikan kepada Pak Tumiran kembali. Ya. Jimatenun Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pencerahannya pada sore hari ini. Semoga memanfaatkan materi-materi yang kita mengulang kembali ya, mereview. Saya belum sempat membaca, jadi sekarang bisa ditampilkan, bisa diingatkan kembali. Mudah-mudahan besok itu ada post test ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kemarin saya nilai 70. Wah, bagus sekali. Kalau saya dapat 60 Pak. Waduh. Mudah-mudahan bisa bagus, itu harapannya Bu Diah. Yang penting setelah belajar itu hasilnya harus bagus Pak. Kalau belum belajar, apa? Kemudian ini mohon maaf, mungkin kalau ada kekurangan dari saya tadi agak cukup ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Oke, bisa langsung di stop ya Pak ya. Bisa langsung kami stop ya. Terima kasih.